Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya akan membahas tentang makanan dan minuman yang perlu dihindari oleh penderita asam lambung. Dianjurkan untuk menghindari makanan dan minuman yang menjadi pantangan asam lambung. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kambuhnya gejala dan pemburukan kondisi makanan dan minuman yang perlu penting penderita asam lambung. Nyeri ulu hati akibat naiknya asam lambung dapat dipicu pola makan yang salah atau stres berlebih. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sebaiknya Anda hindari atau batasi untuk mencegah asam lambung naik ya. Contoh makanan pedas, makanan berlemak, makanan asam, coklat, minuman beralkohol atau minuman berkafein dan bersoda. Yang pertama untuk makanan pedas ya seperti sambal, saus atau sejenisnya ya. Pokoknya yang makanan yang pedas-pedas. Dan makanan berlemak. Selain makanan pedas, makanan berlemak juga memicu naiknya asam lambung. Untuk mencegahnya, batasi atau kurangi asupan makanan yang mengandung banyak lemak seperti gorengan, keju, jeroan, dan olahan daging merah ya. Selain makanan pedas atau makanan berlemak, buah dan sayuran merupakan bagian penting dari pola makanan. Ini saya pembahasan untuk buah dan sayuran. Jenis buah dan sayuran yang justru menjadi penting bagi penderita asam lambung sehingga perlu dibatasi konsumsi, kayak seperti nanas, buah jeruk beli dan lemon, limau, tomat termasuk berbahan dasar tomat, bawang putih atau bawang bombay. Untuk makanan semua jenis coklat itu perlu kita hindari. Memang baik untuk kesehatan, namun konsumsi makanan tersebut secara berlebih bisa menyebabkan gejala penyakit asam lambung naik. Minuman beralkohol jika merupakan pantangan yang harus dijauhi oleh penderita asam lambung. Pasalnya minuman ini menyebabkan iritasi lambung dan melemahkan otot lambung esophagus. Jadi ketika kita makanan coklat itu ya memang bagus untuk kesehatan tubuh, tapi kalau berlebih itu menyebabkan asam lambung naik. Makanya untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety atau ini ya sebaiknya dihindari, jangan berlebih ya kawan. Selain makanan coklat, makanan pedas, makanan berlemak, ini membahas tentang minuman berkafein dan bersoda seperti kopi, teh atau minuman berenergi seperti ya minuman berenergi ya. Pokoknya ya ini suatu aktivitas yang perlu atau biasa konsumsi apapun ini yang cukup kita hindari ya. Yang pertama ya hentikan kebiasaan merokok ya. Memang ya merokok itu banyak yang perlu kita dihindari karena ya di sisi lain tidak bagus untuk tubuh. Rokok juga berbahaya untuk di sampingnya, itu kayak perokok aktif dan pasif itu. Perokok juga menyebabkan asam lambung naik. Yang selanjutnya hindari kebiasaan berolahraga setelah makan ya.
maksudnya kalau kebiasaan olahraga itu setidaknya jangan langsung makan gitu. Kelanjutnya konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering gitu ya, sesuatu hal yang berlebih itu tidak bagus. Yang penting mah kita porsi kecil tapi sering gitu. Yang penting jangan sampai perut kita kosong gitu. Yang penting kita isi dikit-dikit demi sedikit gitu kan. Yang selanjutnya usahakan untuk selalu menjaga badan ideal gitu, maksudnya jangan makanan berlebih gitu kan, bisa menjadi beban kita, berat badan kita naik gitu ya, termasuk itu juga bisa menyebabkan asam lambung gitu kan berlebih kan. Sama jika kita juga kalau badan ideal sering olahraga, seringnya lari-lari atau apa gitu kan, dalam kondisi tubuh juga bagus itu kan. Selanjutnya hindari makan sebelum tidur. Nah ini nih, biasanya banyak orang yang aktivitasnya habis makan langsung tidur. Ini dulu saya juga pernah begitu, sering tidur habis makan langsung tidur itu, wah taunya secara ilmiah itu tidak bagus, itu menyebabkan asam lambung naik. Karena ketika kita tidur, termasuk cairan itu enggak, pengolahan dalam lambung itu kurang maksimal. Pokoknya begitulah, jangan sampai langsung habis makan langsung tidur itu bahaya banget ya. Yang ini nih yang banyakkan orang, kendalikan stres dengan cara melakukan relaksasi, meditasi atau aktivitas yang digemari gitu kan. Pokoknya selagi kita punya hobi gitu, yang pentingnya hobi positif gitu harus dijalani. Itu juga untuk memperbaiki tubuh gitu kan. Biasanya kalau kita pikiran aktivitasnya oke, nggak stres, bisa kelola dengan baik, insya Allah semua tubuh akan mengikuti gitu kan. Karena dari segi penyakit itu perkiraan dari 40% itu dari segi makanan, 60% malah dari pola pikir, stres gitu. Itu yang menyebabkan penyakit asam lambung. Karena kan ketika kita stres, asam lambung memproduksi lebih banyak, nggak teratur gitu, asam lambungnya malah lebih gitu kan. Ya begitu aja, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk asam lambung, penderita asam lambung, anxiety, GERD, dan psikosomatis. Semoga yang ini ya baik untuk kawan-kawan, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.